Assalamualaikum Bun, kembali lagi di video Kak Ros. Selamat sore, ini videonya aku ambil kemarin ya Bun. Waktu di sore hari, karena udah sore aku nutupin jendela sama merentahin si adik Yasmin suruh mandi karena udah waktunya ngaji. Tau lah ya Bun, namanya anak-anak, kalau mau ngaji itu pasti diperentahin. Kalau nggak diperentahin namanya juga anak-anak, pasti dia nggak ngerti, jadi harus diingatkan. Itu dia lagi sibuk main-main, ya ampun main-mainnya ya itu korek aja Bun, nggak bisa dibilangin, takutnya aku entah apa-apa yang dimainin dia kan. Tapi ya gitulah, memang dia sih jarang main-main api, tapi ya kadang aku takut. Nah ini si adik Yasmin udah selesai mandi, udah pergi ngaji, tiba-tiba pak suami itu ngajak aku nengok lembu. Karena lembu kami itu di kebon, diumbar gitu ya Bun, di kebon. Jadi karena di kebun itu lagi mupuk, jadi kami itu mau nengok lembu kami. Lagi pula kami itu udah lama nggak lihat lembu kami ya. Karena yang biasa liatin itu keponakan aku. Karena memang dia yang suruh kami urus gitu Bun. Nah, sekarang dia itu udah sibuk kerja, jadi dia jarang nengok. Jadi kamilah ada waktu nengok sebentar. Karena di kebun itu lagi mupuk, takutnya lembunya itu makan pupuk langsung dead gitu Bun. Karena udah banyak yang makan pupuk lembunya. Jadi maksud aku bukan lembu kami ya, lembu yang orang lain itu udah banyak makan pupuk jadinya dead kan. Tapi ini udah sampai ke atas masuk ke kebun kami, sama sekali nggak ada lembu satupun. Jadi kami muter-muter kan. Orang pun nggak ada di sini, kami tengok. Karena udah lama nggak kemari, jadi bingung juga lembunya itu biasanya letaknya di mana. Karena bukan lembu kami aja ya Bun, yang di sini itu banyak. Di kampung kami itu rata-rata punya lembu dan ditaruh di kebun sini. Karena tadi di dalam kebun itu kami nggak ada kelihatan lembu satupun, jadi kami keluar lagi mau ke arah yang lebih jauh gitu Bun, kami nyarinya. Nah ini tiba-tiba kami jumpa kambing segerombolan, tak punya siapa. Banyak pula lah itu kambing. Tapi lembu kami satu pun gak terlihat, apalagi lembu orang lain sama sekali gak ada. Kami pun heran, kami pun lupa tadi tanya sama keponakan kami, biasanya itu lembunya di mana. Nah ini kami jumpa simpang 3, kami belok kanan terus saja. Dulu pun aku waktu sendirian ngelepas lembu di sini Bun. Sekarang aku udah gak berani lah. Lagi pula memang aku itu takut sama lembu Bun. Nah ini kami udah sampai ke dekat jurang. Kami lihat di sini pun nggak ada juga, karena biasanya lembunya di sini. Tapi ini kok nggak ada, entah kemana. Kami pun masih bingung. Akhirnya pak suami itu putar balik ke arah yang kami tadi pertama lihat. Herannya itu kami nggak ketemu lembu siapapun di sini. Nah ini waktu kami muter-muter kelihatanlah di ujung sana kan ada lembu kelihatan satu. Ternyata segerombolan di sana ya kan. Jadi ya udah kami menuju ke sana. Nah ini tiba-tiba udah nyampe, ternyata lembunya di daerah sini Bun. Ini bukan lembu kami aja ya, lembu beberapa umat. Kalau ini lembuku semua, waduh kaya banget. Setelah sampai di sini segitu banyaknya lembu, aku takut. Pak suami itu malah datangi lembunya. Dia pun kurang tanda gitu Bun, karena udah memang lama juga sih nggak nengok kan. Karena yang sering nengok itu keponakan kami. Nah itu segitu banyaknya lembu, Pak suami itu pun bingung. Entah mana lembu kami, apalagi aku yang udah lama banget. Dulu aku suka ngelepas lembu, ngurusi lembu di waktu aku belum hamil adik Yasmin. Setelah aku hamil adik Yasmin, sampai sekarang si adik Yasmin udah umur 7 tahun, aku sama sekali gak pernah lihat lembu Bun. Akhirnya aku gak tanda sama sekali. Hanya tanda satu babon itulah Bun, yang lainnya aku sama sekali gak tanda, apalagi udah anak ke anaknya kan. Nah itu pak suami malah datangin lembunya, aku ketakutan.